Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu kalam. Nah, sekarang kita akan masuk ke ajza'ul kalam wa ma yata'allaqu bihi. Qala al-musannif wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, jadi untuk kalam sendiri dia memiliki 3 bagian. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada huruf yang datang dengan makna. Nah, di sini syarahnya, bayyana al-musannif rahimahullahu ta'ala anna al-alfadh alladhi tastakhdimuha al-arab fi kalamiha la takhruj an wahidin min thalathati asya. Nah, di sini si musannif Ibnu Ajurum menjelaskan bahwasanya setiap lafaz yang digunakan oleh orang Arab ini tidak keluar dari salah satu tiga komponen ini. Apa aja? Yang pertama di sini ada al-ismu, awil fi'li, awil harf. Jadi ada isim, fi'il, ataupun huruf. Di sini ada isim, fi'il, dan huruf. Kita akan jelaskan satu-satu apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Fal ismu, ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Isim ini adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu makna di dalam kata tersebut, wa lam taqtarin bi zamanin, dan dia tidak terikat dengan waktu. Nah, di sini kata kuncinya isim adalah wa lam taqtarin bi zaman, dia tidak terikat oleh waktu. Misal contohnya apa? Misal contohnya di sini ada kata zaidun, farsun, kuda, usfur, burung pipit, zahroh, bunga, baitun, rumah, zakaun, kecerdasan. Fakullu wahidin min hadhil alfaz yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimah. Maka setiap dari kata-kata ini tadi ya, contoh-contoh tadi, ini menunjukkan pada sebuah makna yang kita itu dapat paham dari kata tersebut. Misal Zaid, oh Zaid nama orang gitu ya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus, dan makna-makna ini maknanya itu bisa berupa sesuatu yang nyata. Syai'in mahsus, sesuatu yang nyata. Bi an yakuna dzata insan, itu bisa berupa zatnya insan, zatnya manusia. Zaid, oh Zaid dia nama orang gitu ya. Kita paham kalau itu nama orang. Au hayawan, atau berupa hewan. Misal faros, kuda. Au toirin, atau burung seperti burung pipit. Au nabatin, atau tumbuhan. Kazahrotin, seperti bunga. Au jamadin, atau barang ya, benda. Nah, misal di sini ada rumah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama bisa li syai'in mahsus. Lalu yang kedua, au yakunu li syai'in ma'nawi. Nah, ini dia berupa syai'in ma'nawi, sesuatu yang maknawi. Maknawi ini apa? Berarti ghairu mahsus, kebalikannya dari nyata, berarti tidak nyata. Yang mana li syai'in ma'nawi ini bisa kita ketahui dengan logika kita, dengan akal kita. Yudraku bil aqli kadzaka, dapat kita ketahui dengan logika. Contohnya di sini kecerdasan, gitu ya. Kecerdasan tidak dapat dilihat. Wasyaraf, atau kemuliaan. Wal ilmu. Nah, ini tiga ini dia adalah syai'un maknawi. Jadi dia berupa makna yang berupa maknawi, gitu ya. Dia tidak nyata. Wa kullu kalimatin dallat ala dzatin aw makna, maka setiap kalimat yang menunjukkan kepada suatu zat atau pada suatu makna, walam taqtarin bizamanin, dan dia tidak terikat dengan waktu, fahiyasmun, maka dia kita sebut namanya isim. Itu dia ya. Kita lanjut ke fi'il, atau yang kita sebut namanya kata kerja ya, kata kerja. Ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Nah, ini beda antara fi'il dengan isim ya. Kalau tadi isim walam taqtarin, dia tidak terikat. Kalau sekarang dia terikat dengan waktu. Misal di sini contohnya ada qoma, yaqumu,
kum. Qoma telah berdiri, yaqumu sedang berdiri, kum berdirilah. Fakullu wahidin min hadhil alfat, maka setiap kata dari kata-kata ini yadullu ala ma'nan, dia itu menunjukkan pada suatu makna. Fi nafsihi wa huwal hadath, yaitu kejadian, gitu ya, berupa kejadian. Qoma telah berdiri. Wa huwa muqtarinun bizaman, dan dia itu selalu terikat dengan waktu. Nah, di sini dijelaskan lagi sama penulisnya, faqoma, maka kata qoma di sini tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanil madhi, menunjukkan bahwasanya ada kejadian berupa berdiri fi zamanin madhi, pada waktu yang lampau. Oh, berarti koma ini adalah fiil madhi. Wa yakum, dan kata yakum ini menunjukkan pada suatu kejadian berdiri fi zamanin hadir, pada waktu sekarang, au mustaqbalin, atau yang akan datang. Ya, oh berarti di sini yakum adalah fiil mudhari. Fiil mudhari bisa menunjukkan masa sekarang atau menunjukkan masa yang akan datang. Wakum tadullu ala talabil qiyam fi zamanin mustaqbal, dan kata kum ini tuh menunjukkan permintaan untuk berdiri fi zamanin mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Nah, di sini kum ini adalah fiil amr ya, fiil amr. Fi'lul amri. Dia kata kerja perintah. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang, gitu ya. Nah, itu kan berarti sesuatu yang kita perintahkan itu belum terjadi. Terjadi yang setelah kita memerintahkan. Maka kita sebut dia fi zamanin mustaqbal. Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang dia itu menunjukkan pada suatu kejadian, fi zamanin, pada suatu waktu, fahiya fi'lun, maka di sini kita sebut namanya fi'il. Gitu ya. Nah, ini dia fi'il. Nah, fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Nah, fi'il ini dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, di sini ada fi'il madhi. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Misal contohnya kataba, telah menulis, safaro, telah safar, sholla, telah sholat. Wa mudhari'in, dan di sini juga ada fi'il mudhari'. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Jadi dia adalah yang menunjukkan pada suatu kejadian yang terjadi fi zamanil hadir, pada masa sekarang atau yang akan datang. Misal contohnya di sini yaktubu, sedang menulis, yusafir, sedang safar, yusolli, sedang sholat. Wa amrin, dan dia ada fi'il amr. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Jadi adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu kejadian yang diminta, ya, fi zamanil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Misal contohnya uktub, tulislah. Nah, berarti yang orang lawan bicara yang kita ajak bicara, lawan bicara itu dia belum menulis. Nah, maka kita meminta dia untuk menulis. Maka menulis ini terjadi pada masa setelah kita berbicara, yaitu fi zamanil mustaqbal, gitu ya. Safir, di sini bersafarlah, sholli, sholatlah. Nah, ini dia untuk fi'il. Selanjutnya kita masuk ke harf, kita masuk ke huruf. Ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu makna ketika dia bersanding dengan kata yang lain. Nah, ini maksud fi ghairiha, maksudnya adalah ketika dia bersanding dengan kata yang lain. Misal contohnya di sini lam, artinya tidak. Fi, di, hal, apakah. Nah, setiap ini dia adalah huruf ya. Fakullu wahidin min hadhil alfat, maka setiap kata dari lafaz-lafaz tadi yang ini yadullu ala makna, dia itu menunjukkan pada suatu makna. Wa hadzal makna yadhharu fi ghairihi faqat. Nah, di sini poinnya ya. Dan makna ini
dia akan nampak ketika dia bersama dengan kata yang lain, baik itu isim ataupun fiil. Nah, misal contohnya gimana? Nah, contohnya di sini ada lam. Lam ini dia memberikan makna an-nafyu, artinya peniadaan. Berarti artinya tidak ya di sini. Artinya tidak. Wa hadha an-nafyu la yadhhar wa yattadih hatta tadammanaha ila ghairiha. Tadammaha ila ghairiha. Dan peniadaan ini dia tidak akan nampak dan tidak jelas sampai dia itu bergabung dengan kata yang lain. Maka di sini coba kita gabungkan lam dengan fiil mudhari, lam yakum, tidak berdiri. Gitu ya. Maka kata tidak berdiri ini dapat kita pahami, oh dia tidak berdiri, Zaid tidak berdiri. Tapi kalau hanya kata lam doang, tidak kenapa gitu kan, pasti ada pertanyaan. Fakalimatul lam dallat ala nafi qiyami Zaidin. Maka kata lam ini menunjukkan atas peniadaan berdirinya Zaid. Jadi Zaid intinya tidak berdiri, gitu ya. Wa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Dan setiap kata yang menunjukkan pada sebuah makna yang bersanding dan dia bersanding dengan kata yang lain, fahiya harfun, maka dia adalah huruf. Nah, ini sampai sini paham ya? Gitu. Jadi kita belajar apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Ya, sekarang kita masuk ke tamrin. Di sini ada tamrin. Iqra'il ayat al-Qur'aniyah al-atiyah thumma istakhrij minha thalathata asma'in wa thalathata af'alin wa thalathata ahrufin. Kita di sini ada ayat Quran ya, ada ayat Quran di sini. Nah, kita disuruh untuk mengeluarkan 3 isim, 3 fiil, dan 3 huruf. Nah, ini dia, ada kolomnya. Silahkan di pause dulu, silahkan dijawab. Di pause, dijawab. Ya, saya anggap udah dijawab ya. Nah, di sini kita isim. Kita baca dulu ayatnya. Iqra' a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini kita satu-satu iqra'. Bacalah. Berarti dia kira-kira masuk ke mana? Masuk ke fi'il, gitu ya. Wa, di sini ada wa. Nah, di sini wa itu hanya satu huruf ya, dan dia bersambung dengan kata yang lain, berarti dia wa ini masuk ke huruf. Rabbuka, Robmu. Nah, ini dia masuk ke isim. Rabbuka. Nah, ini tadi ikra ya. Akram, yang mulia. Nah, di sini akram dia masuk ke isim. Akram, al-akram. Lalu alladzi ini juga dia termasuk isim. Alladzi ini berupa isim mausul ya. Nanti insya Allah kita akan belajar apa itu isim mausul. Allama, mengajarkan. Nah, ini dia termasuk fiil. Allama, ada bi di sini. Nah, dia bersambung dengan kata yang lain ya. Berarti kita sebut dia huruf. Bi. Kolam, ini dia masuk ke isim. Nah, di sini boleh kita tambahkan, di sini aja ya, kita tambahkan i, isim. Allama, masuk ke fiil tadi. Fiil sini ya. Kita pakai F. Al-insan, masuk ke isim, manusia. Ma, ini dia adalah huruf. Ma. Lam, juga termasuk huruf. Kita pakai H. Ya'lam, diketahui. Nah, ini mengetahui berarti dia masuknya fiil. Ya. Nah, jadi di sini insya Allah jelas ya. Nah, ya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan nahwu jurumiyahnya. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim bin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.